Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Simak baik-baik. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Mengapa Dayu batuk-batuk? Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman sekelasmu. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kuldesak lantaran jerabu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan,
Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm, berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan Kuldesak lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Di sini Pak Guru akan memberikan satu contoh. Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Sekarang yang siapa? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kemudian, yang kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Serta yang bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Selebihnya, silakan kalian kerjakan di buku tugasmu ya. Pelajaran hari ini cukup sekian dan sampai jumpa. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih.